Terima kasih jazakumullah khair jaza kepada Ustadz Ajub Hendri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayuhal ikhwah, uhayyikum bi tahiyyatin thayyibah, tahiyyatan mubarakah, tahiyatan min indillah. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu di antara nasihat Al-Quran untuk kita menjaga diri kita, zahir dan batin, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ajub Hendri tadi, menjaga ruhiyah, menjaga salamatun nafs atau qalbun salim, nafsun zakiyan. Cara kita menjaga diri kita, zahir dan batin itu sebetulnya sangat-sangat mudah. Dan Allah memberi kita nasihat langsung di dalam Al-Quran. Dan di antara nasihat yang menurut saya paling jelas itu ada di surat At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini bukan panggilan kepada orang yang belum hijrah. Bukan panggilan kepada orang yang belum converting to Islam. Orang jahiliyah, bukan. Justru panggilannya khusus kepada mereka yang sudah Islam. Kepada mereka yang sudah belajar taat kepada Allah. Bahkan bahasanya amanu, yang udah beriman. Dan Allah gak bilang orang yang beriman kalau hatinya masih setengah-setengah. Karena kalau masih setengah-setengah, masih banyak gak jujurnya, itu golongannya munafikun. Masih yukhadi'unallah, masih banyak excuse, masih banyak alasan, masih malas-malesan dalam ibadah. Kalau disuruh sholat mereka qamu kusala, mereka sholat tapi malas-malesan, itu munafikun. Jadi kalau dipanggil amanu, berarti emang imannya udah dahsyat. Amanu berarti dia ibadahnya udah dahsyat. Amanu berarti dia pengorbanan dalam Islamnya udah dahsyat. Ternyata orang yang kayak gini juga bisa tergelincir. Orang yang kayak gini juga bisa salah. Orang yang kayak gini juga bisa terpuruk. Orang yang sudah banyak berbuat untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk agama Allah bisa juga jatuh secara batin. Sehingga Allah memanggil mereka. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara yang dipanggil itu. Karena ayat-ayat panggilan di dalam Al-Quran banyak ya. Ada ya ayyuhalladzina amanu, ada juga ya ayyuhal kafirun. Ya. Jadi kita mudah-mudahan masuknya amanu. Nah Allah memberi nasihat nih kepada kita teman-teman. Kepada saya, kepada Ustadz Ajub Hendri, kepada teman-teman semuanya. Syuro dan seterusnya. Apa nasihatnya? Ittaqullah. Taatlah kalian kepada Allah. Taat dalam ibadah. Taat dalam muamalah, taat dalam dakwah, taat dalam banyak pilihan-pilihan hidup. Ittaqullah, taatlah kalian kepada Allah. Tapi ternyata untuk taat kepada Allah ini ada caranya agar kita bisa benar-benar sampai kepada ridha Allah. Karena kalau kita taat kepada Allah dengan improvisasi, dengan inisiatif doang, gak cukup. Bagaimana cara kita taat kepada Allah zahiran wa batinan, zahir dan batin. Caranya kata Allah, kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Kalimat kunu ma'as shadiqin inilah yang akan coba saya sharing bersama teman-teman. Apa maksudnya, bagaimana cerita-cerita di baliknya. Karena saya kalau menyampaikan materi itu gak suka teori. Dengan segmentasi dakwah saya yang masih umum,
saya menyampaikan teori dengan bahasa storytelling. Dan Al-Quran memuat banyak sekali qasasun, kisah-kisah. Sehingga dengan storytelling itu harapannya orang mengerti teori dengan sendirinya. Dan memang dakwah itu membutuhkan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kata ulama tafsir, al-hikmah itu artinya wad'u syai' fi makanih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau bicara dengan orang yang umum menggunakan bahasa yang mereka mengerti. Bicara dengan santri menggunakan bahasa fikih. Bicara dengan filosof menggunakan filsafat dan seterusnya. Sehingga bahasa yang paling umum tetapi di dalam Al-Quran itu adalah storytelling, kisah-kisah. Apa maksud dari kata kunu ma'as-shodiqin? Kalau kita pengen jadi orang benar, kalau kita pengen hidup kita berkah, kalau kita pengen ketakwaan kita kepada Allah itu haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Apa maksud dari jadilah kalian bersama orang-orang yang benar? Yang unik dari ayat ini, saya kan dulu di Mesir belajar tafsir Al-Quran ya, karena ngambilnya jurusan Usuluddin Fakultas Tafsir. Sama dengan Umi Hanin juga tafsir. Gak sengaja kita samaan, tapi ternyata ada ya ada rahasianya. Jadi sekarang kalau di rumah diskusi tafsir, ya saling berbagi referensi. Kalau di sini ngomongnya gini, kalau syekh ini ngomong begitu, kalau referensi ini dan seterusnya. Jadi nyambung. Di dalam tafsir itu ada metode memahami ayat dengan melihat ayat sebelum dan sesudahnya. Memahami Al-Quran dengan melihat surat sebelum dan sesudahnya. Namanya munasabatul ayat, munasabatus suwar. Hubungan ayat dan hubungan surat. Ternyata ayat kunu ma'as-shodiqin ini terletak setelah satu kisah yang sangat indah di dalam surat At-Taubah. Kisahnya apa? Kisah tentang seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Satu dari 3 sahabat mulia. Bahkan di antara mereka ada yang veteran Badar. Dulu sebutnya Ahlu Badar. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khullifu. Kisah tentang 3 orang yang tidak ikut dalam perang bersama Nabi. Perang Tabuk. Kalau kita baca kisah ringkasnya yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi dan seterusnya, kata Ka'ab bin Malik gini, dulu ketika kami sholat Isya, tiba-tiba setelah sholat Nabi mengumumkan akan berangkat berjihad ke daerah Tabuk. Maka kami disuruh siap-siap, berangkatnya besok setelah subuh. Sehingga saya membatin dalam diri saya akan pulang untuk bersiap-siap. Ketika saya sampai di rumah, saya nimbang-nimbang. Saya mikir, ya Allah, selama ini saya gak pernah absen dalam jihad bersama Nabi. Kecuali perang Badar. Dan itu gak apa-apa. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik Ansor. Orang Ansor tidak dicela kalau gak ikut perang Badar. Karena perang Badar itu perangnya Muhajirin. Walaupun ada orang Ansor yang ikut tetapi tidak dipaksa. Sehingga orang Ansor kalau tidak ikut perang Badar tidak dicela. Tapi walaupun Ka'ab tidak ikut perang Badar, dia ikut bai'ah 2 kali, Aqabah 1 dan Aqabah 2. Berarti dia termasuk minal awwalin dari golongan Ansor. Awalun banget. Yang dijamin surga sama Allah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar dan seterusnya. Di surat At-Taubah juga ayatnya. Nah kata Ka'ab dalam hatinya, ya Allah selama ini saya gak pernah absen loh ngebelain Nabi. Bai'ah Aqabah itu kan pembelaan pertama Ansor tuh. Berbaiat melindungi Nabi kalau Nabi hijrah. Dengan diri dan harta dan keluarga mereka, apapun mereka serahkan untuk melindungi Nabi. Itu bai'ah. Aqabah 1, Aqabah 2. Lalu perang Uhud, perang Khandak dan seterusnya. Banyak peperangan yang Ka'ab gak pernah absen. Bahkan ketika kaum muslimin masih sedikit, Ka'ab ikut. Artinya pengorbanannya lebih besar karena kaum muslimin masih sedikit. Dan kita tahu pengorbanan di Uhud itu kayak gimana. Kali ini rasa-rasanya jumlah kaum muslimin udah banyak. Ada ribuan pasukan. Dan ketidakhadiran saya pun gak ngaruh-ngaruh banget sebetulnya kepada Nabi. Udah banyak yang menggantikan saya. Lagi pula kali ini pohon kurma mau panen. Bertepatan dengan panggilan Nabi untuk jihad,
besok mau panen korma. Jumlah pasukan muslim lagi banyak. Ketidakhadiran Ka'ab gak ngaruh-ngaruh banget. Sehingga saya tidak bersiap-siap malam itu kata Ka'ab. Jadi ceritanya Ka'ab langsung yang ceritakan di dalam kitab tafsir itu. Malam itu saya gak siap-siap, menimbang-nimbang sampai tidur. Paginya saya berangkat sholat subuh, yang lain udah pada siap-siap. Saya ngerasa sendiri loh, saya belum siap-siap nih. Ya udah saya pulang ke rumah. Sampai di rumah ngobrol sama istri, mulai muncul lagi perasaan, pergi nggak ya, pergi nggak ya, pergi nggak ya. Ya udah deh, yang lain aja kali ini saya nggak ikut nggak apa-apa. Lagi pula saya udah sering ikut, saya udah banyak berkorban. Insya Allah lain kali saya ikut. Kali ini aja pengen absen sekali. Lagi nimbang, udah duha. Berangkatlah Ka'ab ke masjid untuk sholat duha dan Ka'ab tidak melihat Nabi dan sahabat-sahabat ada di masjid karena udah pada berangkat. Pulanglah Ka'ab dari masjid, melihat pasar-pasar Madinah, jalan-jalan Madinah, rumah-rumah Madinah, yang dilihat oleh Ka'ab hanya 2 orang. 1 orang munafikun, yang kedua orang-orang yang lemah, perempuan, anak-anak, orang tua. Merasa sedihlah Ka'ab, kenapa aku tergolong di antara orang-orang munafik? Kenapa aku tidak menemukan lagi orang Islam di sini, orang mukmin di sini, semuanya tinggal munafik yang jelas kemunafikannya. Yang banyak excuse-nya, yang banyak alasannya. Atau orang-orang tua yang memang tidak mampu untuk berdiri. Atau ibu-ibu yang memang tidak dipanggil untuk berjihad. Atau anak kecil yang belum cukup umur. Cuman tinggal itu di kota Madinah, yang lain laki-laki yang mukmin semuanya sudah berangkat. Sedihlah Ka'ab. Pulang ke rumah, kali ini bukan lagi mikir berangkat enggak ya, tapi nyesel kenapa tadi enggak berangkat. Larut dalam kesedihan. Udah puncak kesedihan, akhirnya nekat ngambil kuda nyusul Nabi. Pas dia nyusul Nabi udah berangkat dari tadi pagi sampai sore, dia nyusulnya sore hari, baru jalan beberapa kilo, gak kuat karena sendiri. Beda kalau berangkat sendiri dengan beramai-ramai. Karena dia sendiri gimana pun dia soleh, gak kuat. Akhirnya sampai di tengah padang pasir, galau lagi, balik lagi ke kota Madinah. Gitu terus. Terombang-ambing Ka'ab di antara kegalauannya. Sampai pulanglah Nabi dari Tabuk. Dan kita tahu akhir dari cerita Tabuk gak jadi perang sebetulnya. Karena musuh dari Romawi balik arah ada peperangan lain yang mereka anggap lebih penting daripada Muhammad. Jadi intinya gak jadi perang. Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, biasa Nabi punya kebiasaan kalau pulang dari satu peperangan itu, Nabi di masjid nyambut tamu yang mengucapkan selamat dan seterusnya. Masuklah Nabi ke masjid, belum ke rumah-rumah istrinya, beliau di masjid. Datanglah tamu-tamu dari orang-orang munafikun, meminta maaf kepada Nabi. Ya'tadzirun, ashabul a'zar, orang yang banyak alasan, orang yang senang excuse, itu bahasa Arabnya ashabul a'zar, uzurnya banyak. Dan orang yang suka uzur itu munafikun di zaman Nabi. Aduh lagi gak enak badan, aduh begini, aduh begitu, aduh dan seterusnya. Itu orang yang uzur itu di zaman Nabi itu masuknya munafikun. Kenapa? Mereka gak punya komitmen. Makanya saya belajar untuk tidak banyak uzur. Saya dipanggil oleh guru saya di Malang, Kiai Marzuki, ya ketua PWNU Malang. Saya sudah berazam menjadi murid beliau. Beliau murabbi ruhinya saya. Hanan, malam Jumat kita hall. Ada acara hall dan halal bihalal di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad di Malang. Siap. Malam ini saya berangkat. Jumat besok ada tarbiyah anak-anak pemuda hijrah di sini. Saya bilang tarbiyah gak boleh libur. Itu komitmen saya. Kalau udah dimulai jangan pernah berhenti. Masjid rahilah. Kalau sudah mulai azan jangan pernah berhenti sampai hari kiamat. Terserah kalian kapan mau mulai azan. Kata anak-anak Ramadan ini Ustaz, siap berarti gak boleh berhenti azan. Setiap hari 5 waktu dan Jumatnya kita sholat Jumat. Apapun kondisinya. Akhirnya saya bilang ke Kiai, siap saya berangkat. Walaupun harus PP, walaupun harus balik lagi ke sini karena ada tarbiyah. Belajar gak banyak uzur. Karena orang yang banyak uzur di zaman Nabi itu namanya munafikun. Bahasa halusnya ashabul a'zar, orang yang banyak uzur. Datang orang-orang yang banyak uzur nih kepada Nabi. Ya Rasulullah, sebetulnya kami pengen ikut, anak saya nganten. Ya Rasulullah, sebetulnya saya pengen ikut, tapi rumah saya inna buyutana aurah. Rumah kami gak ada yang jaga. Rumah kami terbuka, gak ada laki-lakinya.
wa ma hiya bi'aurah. Padahal rumah mereka enggak masalah, tapi hati mereka yang tertutup dan seterusnya. Banyak uzur, ya Rasulullah ini puncak musim panas, kami enggak kuat panas dan seterusnya. Kata Allah, sesungguhnya neraka jahanam lebih panas daripada panas padang pasir. Uzur aja, tapi Nabi begitu orang-orang munafikun ini memberikan uzur, Nabi mengatakan semoga Allah memaafkan kamu. Ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Disalamin satu-satu sama Nabi, udah mereka pulang dengan merasa lega, udah dapat maaf dari Nabi seolah-olah. Padahal itu bukan maaf, itu cara Allah mendidik Nabi untuk jangan cari masalah sama orang munafik. Susah. Kalau mau orang kafir jelas nih lawannya, munafik itu susah. Makanya orang munafik itu mending didiamin aja. Biarin aja mereka rame, gak usah diladenin. Komen mereka jangan di replay. Biarin aja. Saya tidak mengarah kemana-mana ya. Nah, intinya akhirnya Nabi pulang. Orang-orang munafik pulang. Di antrian paling belakang berdirilah Ka'ab bin Malik. Dia diem aja. Pas bagian dia datang kepada Nabi, dia melihat wajah Nabi, kata Ka'ab, wajah Nabi waktu itu sangat-sangat plain, hambar, gak ada ekspresi, seolah-olah Nabi itu kayak gak kenal dengan saya. Itu pukulan besar bagi seorang sahabat yang sudah bersama Nabi sekian lama. Dia datang di hadapan Nabi, para sahabat semuanya diam, Nabi dengan wajah yang tidak ada ekspresinya, gak menatap ke arah Ka'ab. Biasanya Nabi tersenyum dan senyum Nabi itu seperti rembulan, akrab, humble. Kali ini enggak natap bahkan ke arah Ka'ab. Ka'ab berdiri depan Nabi, ya Rasulullah, saya enggak punya uzur. Saya enggak punya alasan kenapa enggak ikut. Satu-satunya yang menahan saya adalah kebun-kebun saya, korma-korma saya, kerjaan dan keluarga saya. Merekalah yang menahan saya dari mengikut sertakan diri kepada engkau ya Rasul. Nabi diam, kemudian Nabi mengatakan, pulanglah wahai Ka'ab, tidak ada urusan antara aku dengan kamu. Diusir sama Nabi. Ka'ab bingung, akhirnya balik arah, pulang, baru beberapa langkah Ka'ab berjalan, turun wahyu. Apa wahyunya? Kata Nabi, wahai Ka'ab, Ka'ab pikir udah dimaafin, langsung balik arah lagi. Kata Nabi, wahai kaum muslimin, mulai hari ini Ka'ab akan diasingkan sampai ketentuan Allah berlaku kepada dia. Tidak ada yang boleh salaman sama Ka'ab, menjawab salam Ka'ab, sholat berjamaah dengan Ka'ab, mengunjungi rumah Ka'ab, dikunjungi rumahnya oleh Ka'ab. Diasingkan. Kiranya Ka'ab mau dimaafin, ternyata malah dapat sebuah keputusan yang sangat berat, diasingkan. Kata Allah di dalam ayat 118, sampai apabila bumi terasa sempit padahal bumi itu luas bagi mereka. Sampai terasa sempit, pulanglah Ka'ab dengan menangis ke rumahnya. Baru aja dia sampai di rumahnya, datang lagi utusan dari Nabi. Ketika datang utusan dari Nabi pakai kuda, Ka'ab ngerasa apakah keputusan Nabi tadi sudah dianulir, sudah dirubah. Mudah-mudahan Nabi sudah memaafkan saya dan tahu niat saya baik, saya sudah jujur. Kata orang itu, wahai Ka'ab, telah datang keputusan dari Rasulullah SAW tentang dirimu. Apa kata Ka'ab? Kata dia, mulai sekarang istrimu disuruh oleh Nabi pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkanmu sendiri di rumah. Bahkan istrinya pun gak boleh membersamai dia, diasingkan oleh Allah dan Rasul. Lalu bagaimana dengan 2 orang lagi kata Ka'ab? Karena dia tahu 3 orang itu, 3-tiganya mukmin, orang yang bersama Nabi bukan munafik tapi gak ikut. Bagaimana dengan 2 orangnya lagi? Ternyata di antara 2 orang itu ada 1 orang yang veteran Badar, umurnya udah sekitar 70 tahun, kakek-kakek. Kata utusan Nabi, adapun fulan yang kakek-kakek itu, istrinya boleh hanya datang untuk memberi dia makan. Maksudnya apa? Dia itu tidak ikut berjihad karena memang dia jangankan jihad, makan aja masih dibantu sama istrinya. Makan aja masih dibantu sama istrinya. Dia emang udah gak kuat, udah lemah. Orang kayak gini juga dihukum. Karena apa? Karena tidak membersamai Nabi dan kaum muslimin. Jadi apa uzurnya kalau kita? Apa udah disuapin istri? Masih makan sendiri. Apakah berjalan di
dipapah sama anak kita? Enggak, udah masih bisa berjalan dengan tegak, malah masih naik motor kemana-mana. Besok insya Allah main kuda masih kuat. Kita nggak punya uzur. Ini yang alasannya jelas, dia tuh makan aja dikasih sama istrinya karena dia nggak kuat. Tapi ternyata dia termasuk salah satu di antara 3 orang yang dihukum sama Allah dan Rasul. Tapi istrinya boleh datang hanya ngasih dia makan, setelah itu pergi lagi. Tinggallah Ka'ab di rumahnya, bahkan terasing dari keluarganya. Hari kedua ketika Ka'ab diasingkan, dia datang ke masjid. Orang-orang sholat berjamaah, ketika dia masuk memberi salam, Assalamualaikum. Gak ada yang menjawab salam Ka'ab. Gak ada yang menoleh ke arah Ka'ab. Ka'ab sholat berjamaah tapi seperti tidak sholat berjamaah. Ketika selesai sholat berjamaah dia pulang, tidak ada yang menyapa dia. Lalu dia datang ke rumah pamannya, dia ketuk pintu rumah pamannya tidak mau membukakan pintu. Wahai Ka'ab, aku tidak berani bermaksiat kepada Nabi, pulanglah wahai Ka'ab. Dia naik ke atas dinding rumah pamannya untuk masuk ke dalamnya dengan cara paksa. Dia katakan, ya paman, aku ini ponakanmu, kenapa engkau memutuskan silaturahim? Ini adalah keputusan Rasulullah. Akhirnya dia pulang, nangis seharian, nangis berhari-hari di rumahnya. Datang lagi keputusan Nabi, mulai sekarang Ka'ab tidak boleh ke masjid. Beruntun. Dari mulai yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang kedua dipisahkan dari keluarganya. Yang ketiga bahkan gak boleh ke masjid. Sholat sendiri di rumah. Kalau kita alhamdulillah ternyata bisa sholat sendiri di rumah. Dulu itu hukuman. Sekarang itu sebuah hadiah. Ya udah gak apa-apa gak ke masjid. Wah baik banget sih pengertian. Dulu itu hukuman. Gak boleh ke masjid hukuman. Akhirnya Ka'ab menyendiri, dia bikin musola di atas atap rumahnya. Dia sholat sendiri. Dan dia terus menangis berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan saya, ya Allah saya zalim kepada diri saya, ya Allah dan seterusnya. Yang dia takutkan adalah bukan dia wafat dalam keadaan kayak gitu. Tapi bagaimana jika Nabi wafat sementara dia masih dalam keadaan asing di dunia. Bagaimana nanti dia ketemu dengan Nabi di akhirat. Nangis, sujud panjang, tahajud, taubat, zikir, istighfar. Pada malam ke-50 selesai sholat subuh, datanglah utusan Nabi dengan naik kuda, suaranya lebih cepat daripada kudanya, terdengar oleh Ka'ab. Ya Ka'ab, busyrolak, ya Ka'ab, busyrolak. Wahai Ka'ab, berita gembira, wahai Ka'ab, berita gembira. Ka'ab langsung ngerasa, apakah saya salah sangka lagi ini, apa berita gembiranya? Ketika orang itu sampai dalam keadaan masih terengah-engah, dia katakan, ya Ka'ab telah turun keputusan Allah kepadamu. Ketemuilah Rasulullah, ada keputusan yang baik untukmu. Langsung Ka'ab pakai baju, nyusul ke masjid, habis salat subuh. Keberkahan selalu ada di waktu subuh. Ketika dia masuk masjid, Nabi duduk di depan mihrabnya, para sahabat mengitari Nabi. Ketika Ka'ab datang memberi salam, Assalamualaikum. Semuanya menjawab salam, wajah Nabi seperti bulan purnama. Berseri-seri melihat Ka'ab dengan senyum yang sangat indah. Ka'ab punya firasat ini adalah sebuah kebaikan. Duduklah Ka'ab di depan Nabi. Ya Rasulullah, ada berita apa tentang saya? Wahai Ka'ab, telah turun ayat untukmu dan untuk 2 saudaramu. Wa ala thalathatil ladzina khulifu, terhadap 3 orang yang tertinggal dalam perang Tabuk, yang mereka merasakan bumi seperti sempit padahal bumi itu luas, lalu mereka meminta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa mereka bertiga. Langsung sujud syukur Ka'ab. Kata Nabi, ya Ka'ab, sambil diusap-usap sama Nabi. Ya Ka'ab, ya Ka'ab, bergembiralah, inilah hari terbaik sejak ibumu melahirkanmu ke dunia. Kapan? Ketika diterima menjadi bagian dari kaum muslimin. Menjadi bagian dari kaum muslimin. Setelah ayat itu, maka muncullah ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman yang seperti Ka'ab, yang merasa sudah banyak berbuat, yang merasa sudah banyak berkorban, yang merasa sudah banyak membantu dakwah, yang merasa sudah banyak berjasa dalam dakwah, berkontribusi untuk agama Allah. Ittaqullah, tetaplah kalian dalam kebaikan itu, dalam ketaatan. Lalu bagaimana kalau kita labil, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan lebih banyak kebaikan? Caranya, kunu ma'as shadiqin, sertailah orang-orang yang shadiqin. Jadilah kamu bersama orang yang shadiqin. Jangan pernah meninggalkan mereka. Jangan pernah berpisah dari mereka. Jangan pernah menjadi orang-orang yang terasingkan dari mereka. Kunu ma'as shadiqin. Itulah maksud dari ayat tersebut kalau kita ngerujuk 1 ayat ke belakang. Lalu apa makna shadiqin, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT? Para ulama tafsir kemudian menjelaskan shadiqin itu adalah golongan.
Dan dalam golongan itu ada tingkatan-tingkatan. Maka kita mencoba untuk membersamai mereka dan kita memilih yang paling tinggi. Tingkatan yang pertama, pemimpinnya shodiqin itu adalah Al-Amin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kunu ma'as shodiqin dalam konteks di zaman Nabi, jadilah kamu bersama Nabi dan orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Nabi adalah Sayyidus Shodiqin, Al-Amin, Al-Amin fil ard wal aminu fis sama. Sangat dipercaya di bumi dan dipercaya di langit, yaitu Rasulullah SAW. Maka kunu ma'as shodiqin yang pertama adalah sertailah Nabi. Lalu bagaimana jika Nabi telah wafat? Maka kunu ma'as shodiqin yang kedua kata para ulama adalah sertailah pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Bahkan kata para ulama-ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-As-Sazili, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama itu, guru itu adalah orang tua kedua dari setiap orang yang beriman. Kenapa? Orang tua biologisnya melahirkan jasadnya, sementara guru telah melahirkan batinnya. Jadi orang tuanya, ibunya melahirkan jasad kita, sementara guru melahirkan batin kita. Keduanya sama mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kunu ma'as shodiqin dalam konteks ini adalah sertailah para ulama. Tetaplah kalian bersama para ulama. Sehingga kalau misalnya kita pengen ibadahnya berkah, jangan ibadah sendiri. Sholat sendiri pahalanya satu. Sholat berjamaah yang ada imamnya, karena tidak disebut jamaah kalau tidak ada imamnya. Kita datang ke masjid, jumlah orang di dalam masjid itu penuh, tapi nggak ada imam. Maka itu tetap dianggap sholat sendiri walaupun orangnya banyak. Baru disebut jamaah kalau ada imam walaupun cuma berdua. Dari syarat jamaah itu ada imam, ada makmum. Itulah syarat jamaah. Tapi kalau semuanya makmum, gak ada imamnya, bukan jamaah. Dan imam yang paling baik dalam konteks sholat itu adalah aqra'uhum lil Quran. Orang yang paling ngerti Al-Quran. Imam yang paling baik dalam konteks dakwah adalah a'lamuhum bid-da'wah wal ummah. Yang paling ngerti tentang dakwah dan umat. Imam yang paling baik dalam bisnis adalah yang paling sukses dalam bisnisnya. Masing-masing diambil yang terbaik di bidangnya. Maka agak aneh, sejak awal saya membangun dakwah hijrah di Indonesia 2015, saya agak ngerasa aneh kalau ada komunitas yang meminta ustadz untuk mendukung mereka. Itu buat saya nggak masuk dalam logika saya. Karena nggak ada ayat yang kayak gitu. Yang ada ayatnya adalah kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Jadilah kalian wahai orang-orang yang beriman penolong-penolong Allah. Sebagaimana Isa mengatakan kepada pengikutnya, siapa di antara kalian yang mau menolong saya di jalan Allah. Jadi justru yang minta disupport itu ulama setelah para nabi. Bukan murid minta disupport oleh ulama. Itu kebalik logikanya. Sejak 2015 saya selalu bilang kayak gini ke teman-teman komunitas. Kan dulu tuh semangat bikin komunitas hijrah kan di mana-mana kan. Saya diundang-undang Ustadz, support kita dong, kita lagi punya komunitas, kita pengen bikin taklim dan seterusnya. Saya bilang, kebalik, kalian support saya. Kenapa kok kayak gitu? Karena saya lebih ngerti program dakwah, saya belajar itu di Mesir. Salah satu guru private saya dalam dakwah itu yang saya mengambil ijazah dakwah dari beliau itu, Dr. Ahmad Zaid. Kemarin saya ketemu juga dengan murid beliau di Riau, ketika saya ke tempat Ustadz Abu Somad. Udah dokter juga beliau yang di Riau ini. Saya bilang saya belajarnya ke Dr. Ahmad Zaid. Itu guru saya juga sekarang. Beliau sekarang tinggalnya di Qatar. Itu guru dakwah saya. Guru tasawuf saya di Mesir, Syekh Tariq Faris. Yang ngajarin saya kitab Ihya Ulumuddin dan dikasih ijazah. Jadi harus pakai guru. Sekarang guru saya yang hadir di sini adalah Ustadz atau Yai Marzuki. Sehingga harus ada guru yang kita datang kepada beliau, bermuahadah kepada beliau, berakar. Yai, saya siap support. Apa yang bisa saya lakukan? Dan begitu juga nanti turun-turunnya dan seterusnya. Ada sanadnya, ada riwayatnya. Gak boleh sendiri.
Jadi saya ngomong kayak gini, bukan berarti saya nggak punya guru. Saya juga punya guru. Dan saya manut sama guru saya. Kalau bahasa Jawa Timuran, derek yai. Ikut kepada kiai. Udah selesai itu. Setelah kita mempelajari keilmuan beliau, mencari testimoni dan ijazah dari ulama yang lain yang selevel dengan beliau. Oh memang beliau berilmu, ya udah selesai. Berakad kepada beliau, ikut arahan beliau. Saya dikasih wirid sama beliau. Baca ini setelah maghrib. Baca ini setelah subuh. Baca. Kalau nanti bikin dakwah, gini cara bikinnya. Saya bikin. Kata beliau nanti kalau nanti peresmian Masjid Rohila, undang saya ya, saya pengen hadir sebagai guru. Biar saya tunjukin ke seluruh Indonesia, Ustadz Hanan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau yang akan pasang badan. Nah makanya malam besok, Ustadz boleh nggak ngisi di tempat saya? Kebalik saya bilang, saya mau belajar, saya pengen dengar. Enggak, Ustadz yang ngisi. Biar orang-orang tahu Ustadz Hanan bersama Kiai Marzuki. Itu guru, ngebimbing, bukan cuma ngasih ceramah. Ngebimbing spiritualnya, ngebimbing emosionalnya, ngebimbing programnya. Tahu betul apa yang dibutuhkan muridnya. Didoakan, sampai boleh tanya, siapa nama ayah antum? Oh nama ayah saya Abdurrahman. Kakek saya dari Abdurrahman, Daud. Ibu saya Kartini. Kakek saya dari ibu saya Sulaiman. Oh iya nanti saya doakan ketika tahlilan. Dipikirin. Pas tahajud nge-WA saya, semoga antum dalam kebaikan dan seterusnya. Itu namanya ulama. Sehingga kunu ma'as shodiqin itu kalau kita pengen selamat, carilah guru untuk kita bermulazamah kepada beliau. Dan saya teringat dengan kisah ayahnya Imam Al-Ghazali. Jadi ayah Imam Al-Ghazali ini orang yang sangat fakir teman-teman. Kalau kita baca di pembukaan mukaddimah kitab Ihya Ulumuddin itu, diceritakan oleh Syekh Al-Iraqi. Syekh Al-Iraqi ini gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Sahihul Bukhari. Beliau menceritakan bahwa ayah Imam Al-Ghazali itu orang yang fakir tapi sangat mencintai ulama. Belum punya anak. Orang yang fakir tapi sangat mencintai ulama. Kalau beliau hadir dalam majelis fikih ulama di antara ahli fuqaha di zamannya, beliau itu nangis dengar ceramah-ceramah fikih mereka, ilmu-ilmu fikih mereka. Nangis, lalu beliau bertadarruk, berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya anak sefakih beliau. Lalu beliau hadir lagi ke majelis ulama wa'az. Ulama wa'az itu artinya ulama yang memberi nasihat, bukan fikih tapi hikmah. Kalau sekarang saya ibaratkan, saya mengambil bagian dakwah wa'az, nasihat. Ustadz Abdul Somad mengambil dakwah fikih. Jadi saya sama Ustadz Abdul Somad itu beda konteks dakwah. Ustadz Abdul Somad fikih dengan syafi'iyahnya, saya wa'az dengan hikmah-hikmahnya. Makanya bahasanya libatin Allah, pakailah angle langit, itu bahasa-bahasa hikmah wa'az, storytelling, cerita-cerita. Kalau ayahnya Al-Ghazali datang ke ulama wa'az, beliau juga menangis dan berdoa, ya Allah beri saya anak yang ahli wa'az seperti beliau. Selalu kayak gitu. Dan kata Imam Al-Iraqi, ayahnya Imam Al-Ghazali itu bukan cuma hadir dalam majelisnya para ulama, tapi mencintai mereka, mencoba untuk berkhidmat kepada mereka, berinfak untuk mereka, meminta berkah dari mereka. Jadi kalau beliau hadir itu beliau pasti bawa buah-buahan, bawa roti, bawa oleh-oleh, padahal fakir. Tapi berusaha menyenangkan hati ulama agar diingat dan didoakan. Hasilnya apa teman-teman? Lahirlah dua putranya, laki-laki soleh ini, yang satu dikasih nama Muhammad, yang satu dikasih nama Ahmad. Muhammad kelak dikenal dengan nama Abu Hamid Al-Ghazali, ahli fikih sebelum ahli tasawuf. Ahli fikih Syafi'iyah. Sedangkan Ahmad adalah ahli tasawuf dan ahli wa'az. Kata Imam Al-Iraqi, kalau Muhammad memberi nasihat tentang fikih, orang-orang mengatakan ini adalah asy-Syafi'iyyuts tsani, seperti Syafi'i yang kedua. Sehingga dijulukilah Imam Al-Ghazali dengan julukan Al-Mujaddid Al-Mi'ah Al-Khamisah. Mujaddid di tahun yang kelima dari ratusan tahun. Setiap 100 tahun dikirim mujaddid oleh Allah. Di yang 100 yang kelima mujaddidnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Asy-Syafi'iyyuts tsani, Syafi'i yang kedua. Sedangkan Ahmad, kalau dia memberi nasihat, orang berkumpul dan menangis di hadapannya dan taubat hijrah bersama-sama dengan dia. Suatu saat ada cerita yang unik. Ahmad ini kan adiknya Muhammad Al-Ghazali.
Abu Hamid Al-Ghazali itu ngerasa adiknya ini kok sekitar seminggu ini nggak pernah mau sholat di belakang Al-Ghazali. Kalau sholat itu pilih masjid lain, nggak pernah sholat di belakangnya. Akhirnya dibilang ke ibunya, ibu suruh adik sholat di belakang aku. Kata ibunya, wahai Ahmad, sholat di belakang kakakmu. Kan ini titah dari ibu, nggak bisa ditolak. Akhirnya Ahmad pergi ke masjid sholat berjamaah dalam satu masjid dengan Imam Al-Ghazali. Ketika Imam Al-Ghazali takbir, Ahmad takbir. Tapi ternyata Ahmad infirad. Dia tidak ikut sholat bersama Al-Ghazali. Tidak bermakmum sholat sendiri. Al-Ghazali bingung, kenapa ini Ahmad kok sholatnya sendiri? Pas beres sholat pulang ditanya sama Imam Al-Ghazali. Ahmad, kenapa kamu infirada? Kenapa kamu kok sholat sendiri nggak ikut dengan kami? Kenapa kamu firqah malah membuat cara sendiri nggak ikut dalam jamaah? Apa jawaban Imam Ahmad? Kakak, aku nggak ikut sholat bersama kakak karena aku lihat baju kakak berlumuran darah dan berwarna merah. Imam Al-Ghazali bingung. Pas ngeliat bajunya masih putih, nggak ada darah, nggak merah. Apa maksud Ahmad? Malam difikirin sama Imam Al-Ghazali, apa maksud dari adik saya ini bilang baju saya penuh dengan darah. Ternyata Imam Al-Ghazali baru sadar dalam sholat jamaah kemarin Imam Al-Ghazali tidak khusyuk karena memikirkan tentang fikih wanita yang nifas dan haid. Kan ahli fikih. Udah seminggu ini Imam Al-Ghazali kalau sholat, Allahu Akbar. Oh dalilnya gitu ya. Jadi kalau haidnya begini, kalau lebih dari 7 hari begini. Jadi mikirin, kalau kita kan gak khusyuknya gak keren ya. Ini gak khusyuknya keren nih. Gak khusyuk karena ilmu, gak khusyuk karena fikih. Kita gak khusyuk mikirin. Iya omset, masih mending sih. Kadang-kadang mikirin scrolling TikTok. Mikirin, gak penting banget. Imam Al-Ghazali penting gak khusyuknya. Tapi ternyata itu diketahui oleh adiknya yang ahli hikmah, basirah. Orang yang memiliki basirah yang luar biasa. Sehingga kata adiknya, kakak ketika sholat kemarin tubuhnya penuh dengan darah. Baru Imam Al-Ghazali sadar, oh ternyata saya dalam sholat mikirin fikih nifas dan fikih haid. Langsung kagum Imam Al-Ghazali kepada adiknya, kamu belajar di mana sih? Kok kamu tahu isi hati saya, pikiran saya ketika saya sholat? Bagaimana kamu tahu tentang apa yang saya pikirkan? Lalu Ahmad mengatakan, belajarlah kepada seorang tukang roti di pinggir kota. Namanya Imam Al-Kharazi. Berangkatlah kepada Imam Al-Kharazi. Syekh Al-Kharazi, jadikan saya murid Anda. Saya ingin belajar hikmah yang dipelajari adik saya. Karena Imam Al-Ghazali merasa udah lebih tahu daripada adiknya. Yang dipelajari oleh Al-Ghazali namanya fikih, yang dipelajari oleh Ahmad namanya rushdun. Makanya ketika Nabi Musa ditanya, adakah orang yang lebih mengerti daripada Anda tentang halal dan haram? Kata Nabi Musa, tidak ada. Kata Allah, pergilah ke Majma' al-Bahrain. Lalu di sana kamu akan mengatakan, akan bertemu dengan seorang laki-laki yang diberikan rushdun. Sehingga Nabi Musa mengatakan, alimni, apa yang engkau diajarkan, ulimta rushda, ilmu rushdun. Makanya ilmu dalam bahasa Arab itu banyak istilah, ada fikih, ada hikmah, ada tauhid, ada rushdun. Nah rushdun ternyata apa yang dipelajari oleh Ahmad. Fikih yang dipelajari oleh Muhammad. Dua-duanya hasil doa dari ayahnya. Doa ayahnya menjadi kabul karena ayahnya mencintai para ulama. Bermulazamah dengan para ulama. Datanglah Al-Ghazali kepada Imam Al-Kharazi. Jadikan saya murid Anda, saya ingin belajar rushdun. Mengetahui sesuatu yang orang lain gak tahu. Hadithun minallah kata ulama. Ma makna rushdun? Hadithun minallah. Kadang-kadang dia kayak ilham. Muncul gitu aja. Sehingga kata Imam Al-Kharazi, baik kalau gitu. Ilmu pertama, bersihkan ruangan ini. Bukan diajarkan ayat, hadis. Disuruh bersihin tempat kerja beliau. Karena beliau tukang roti, jadi tempat kerjanya kotor disuruh bersihin itu. Imam Al-Ghazali bingung, ya udah taat aja sama guru, bersih-bersih. Dibersihin pakai sapu, kata Imam Al-Kharazi, jangan pakai sapu, pakai tangan. Akhirnya dia bersihkan pakai tangannya, pulang ke rumah dia mikir apa yang saya pelajari hari ini. Besok datang lagi, bersih-bersih lagi. Lusa datang lagi, bersih-bersih lagi. Berhari-hari, berminggu-minggu cuman bersih-bersih. Tapi sampai suatu saat Imam Al-Ghazali mendapatkan karomah dari Allah. Ada orang di Mesir yang sangat jahat kepada Imam Al-Ghazali. Hatersnya Imam Al-Ghazali. Jadi bukan kita doang yang punya haters. Imam Al-Ghazali yang lebih soleh dari kita juga punya haters. Tinggalnya di Iskandariyah di Mesir.
dia selalu memfitnah Al-Ghazali, mengumpulkan orang-orang untuk menyerang madrasah-madrasah Ghazaliyah yang ada di Mesir. Suatu hari orang yang haters kepada Imam Al-Ghazali itu mimpi. Dalam mimpinya dia bertemu Rasulullah, di sebelahnya Rasul ada Abu Bakar dan Umar, dan di hadapan Nabi itu ada Al-Ghazali. Dalam mimpi haters nih, ada Imam Al-Ghazali. Dalam mimpi itu dia mendengar Imam Al-Ghazali mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza rajulun yubghiduni wa yu'dhini. Ya Rasulullah, laki-laki ini dia benci kepada saya, memfitnah saya, menyakiti saya ya Rasul. Kata Nabi, berikan kepada saya siat, cambuk. Akhirnya dicarikan cambuk, dikasih kepada Nabi, maka orang yang mimpi ini dicambuk sama Nabi, sampai dia sadar dari tidurnya, ketika dia bangun, dia meraba ke punggungnya banyak bekas cambuk. Kemuliaan dan karomahnya Imam Al-Ghazali. Kapan Imam Al-Ghazali dapat itu? Setelah nyapu berminggu-minggu di rumahnya Imam Al-Kharazi. Apa pelajarannya? Ilmu pertama itu bukan buka buku. Ilmu pertama itu bukan mendengar nasihat. Ilmu pertama itu khidmat dan mulazamatus syekh. Itulah ilmu pertama. Dan itu juga yang diamalkan oleh para sahabat. Kita tahu Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi yang hafalannya paling baik. Gimana baiknya hafalannya Abdullah ibnu Mas'ud? Pernah turun surat paling panjang di Al-Quran, yaitu suratul An'am. Surat Al-Baqarah itu surat terpanjang, tapi turunnya dia dicicil. Sedangkan surat Al-An'am, surat yang paling panjang turun sekaligus. Seberapa panjang? 1 juz lebih 3 halaman. 1 juz lebih 3 halaman, 11 lembar setengah. Turun kepada Nabi sekaligus. Ketika turun Nabi membacakan kepada para sahabat. Para sahabat mendengar. Lalu setelah selesai Nabi membacakan, Abdullah angkat tangan, ya Rasulullah, saya sudah menghafal surat itu. Sekali dengar. Kata Rasulullah, wahai Abdullah, coba baca. Dibacakan oleh Abdullah, tidak ada satu huruf pun yang salah. 1 juz lebih selembar, dihafal dengan mendengar sekali saja, dan lancar, tidak ada satu huruf pun yang salah. Apa rahasia keagungan Abdullah ibnu Mas'ud? Abdullah ibnu Mas'ud pernah, Nabi itu kalau mau diskusi tentang dakwah, perginya ke rumah Abu Bakar. Ini hebatnya Abu Bakar, Nabi yang datang ke rumah Abu Bakar. Ditemani sama Umar, karena Umar ini selain sahabat Nabi juga perisainya Nabi, bodyguardnya Nabi. Ditemani karena malam-malam. Diskusi Nabi dengan Abu Bakar, ketika pulang diantar sama Abu Bakar. Bertiga mereka jalan lewat Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi, Abdullah lagi sholat. Tahajud sendiri di masjid. Pas melihat Abdullah sholat, baca Quran di dalam tahajudnya, Nabi berhenti di depan masjid, duduk dengerin Abdullah. Akhirnya Abu Bakar dan Umar ikut duduk dengerin Abdullah. Kata Nabi kepada Abu Bakar dan Umar, kalau kalian ingin membaca Al-Quran seperti Al-Quran diturunkan oleh Jibril, yaitu bacaan Jibril, bacalah dari Abdullah. Bacaannya persis seperti Jibril. Abu Bakar dan Umar langsung mikir, besok saya akan store Al-Quran saya ke Abdullah. Saya akan ambil sanad Al-Qurannya ke Abdullah. Saya pengen membacakan Al-Quran di depan Abdullah. Lalu setelah selesai sholat, Nabi dengerin panjang. Beres sholat, Abdullah angkat tangan dan berdoa. Kata Nabi, amin. Sal tu'toh, amin. Sal tu'toh. Amin ya Allah. Minta lagi Abdullah, aku aminkan. Minta lagi Abdullah, dikabulkan. Doa-doa Abdullah itu semuanya diaminkan Nabi. Abu Bakar dan Umar juga mengaminkan berdua. Setelah selesai Abdullah sholat dan doa, Nabi melanjutkan perjalanan pulang. Besok pagi Umar bilang, aku ingin belajar Al-Quran langsung kepada Jibril. Gimana caranya? Belajarlah Al-Quran kepada Abdullah. Aku akan mengalahkan Abu Bakar. Ketika Umar sampai di rumah Abdullah bin Mas'ud, di sana Abu Bakar lagi store bacaan Al-Quran di depan Abdullah. Maka kata Umar, aku tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam setiap kebaikan apapun. Selalu lebih dulu daripada yang lain. Abu Bakar ini kan memang cepat banget, fastabiqul khairatnya luar biasa. Yang duluan, diam-diam aja. Umar udah rencanain segala macam. Abu Bakar udah lagi baca di depan Abdullah. Abdullah mendengarkan, Masya Allah. Tahu nggak apa rahasia Abdullah kayak gitu? Ternyata rahasianya Abdullah itu awal dia masuk Islam, dia bilang, ya Rasulullah, jadikan saya pembantumu di rumah. Bukan ya Rasulullah, hadits nih, kasih saya hadis. Bukan. Itu rahasia Abdullah ibnu Mas'ud. Itu rahasianya Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu rahasianya Abdullah ibnu Abbas. Rahasianya Abdullah ibnu Umar. Semua mereka khidmat kepada Nabi sebelum dapat ilmu.
Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, jadikan saya pembantumu di rumah. Kata Rasulullah, ya udah. Tahu nggak berapa umur Abdullah waktu itu? 7 tahun. Kelas 1 SD. Udah menjadi pembantu di rumah Nabi dan itulah pendidikan SD di zaman Nabi. Hari ini murid menentang guru, bagaimana cara dia dapat ilmu? Murid membantah guru, bagaimana cara dia dapat berkah? Murid mengkritik guru, bagaimana cara dia dapat ridho Allah dan hikmah dari Allah? Gak diajarkan itu. Karena ego. Mungkin orang tuanya bisa bayar mahal untuk sekolah. Makanya saya gak mau bikin sekolah yang mahal. Saya pengen bikin sekolah yang dimana orang tua menghargai guru. Karena mereka tidak pernah membayar guru. Gratis. Mau dia kaya, mau dia miskin, dia pakai mobil, dia jalan kaki. Sekolah rimba gratis. Biar saya yang bayar guru. Jangan orang tua siswa. Sehingga orang tua siswa menempatkan guru di tempat yang mulia. Ini murid anak saya dididik sama beliau. Saya gak pernah bayar. Gak bisa protes. Sehingga ketika gurunya menasihati anaknya, orang tuanya mendukung. Orang tuanya juga ditarbiyah. Belajar tentang Ihya Ulumuddin, adabnya, ilmu dan seterusnya. Sehingga anaknya mendapatkan keberkahan yang tadi. Siapin sendal guru. Ketika saya keluar dari rumah Yai Marzuki, Yai nanya sendal saya di mana? Saya langsung ambil sendal saya, Yai pakai sendal saya. Gitu murid kepada guru. Sehingga ketika saya pulang dari Malang, saya seperti dapat taufik. Kan ilmu bukan hanya yang dibaca, tapi yang diilhamkan oleh Allah. Dan ilmu yang diilhamkan yang rushdun tadi itu dahsyat hasilnya. Tiba-tiba apa dapat taufiknya? Saya rajin baca buku. Gara-gara ngasih sendal ke Kiai Marzuki, pulang dari sana saya lebih mencintai lagi ilmu. Saya buka kitab lagi Fiqhul Islam wa Adillatuh, saya buka lagi Sahihul Bukhari, saya buka kitab tafsir, saya buka lagi Ihya Ulumuddin yang udah lama saya tinggalkan. Terakhir saya belajar Ihya Ulumuddin itu 2002, masih ada catatannya di buku tersebut. Saya buka lagi, dari mana dapat semangat ini? Semangat ini taufik dari Allah. Taufik itu dapatnya dari mana? Ridho guru. Karena sekedar saya ngasih sendal kepada kiai. Itulah yang didapatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan itulah yang dimaksud dengan kunu mulazamah sadiqin ulama. Berarti kunu ma'as sadiqin ay lazimul ulama. Mulazamah dengan ulama. Baik dalam mencari ilmu, dalam sholat. Kita gak akan berkah sholat sendiri. Sholatnya ke masjid. Ke masjid berjamaah. Ada imamnya, imamnya ulama. Begitu juga dakwah teman-teman. Salah satu konsep dan prinsip dakwah yang mulai ditinggalkan di Indonesia. Kita dakwah dengan membuat program sendiri, komunitas sendiri, dan minta ulama mendukung kita dengan program kita. Bukan diprogram oleh ulama. Ustaz kita punya program ini, minta testimoninya. Ustaz kita punya program ini, minta endorse-nya. Ustaz saya punya program ini tolong isi. Nanti temanya ini ya Ustaz. Setelah Ustaz mengisi dinilai rame-rame. Gimana Ustaz kemarin bagus enggak? Kayaknya kurang ya udah enggak usah diundang lagi. Itu kenyataan di kita. Di masjid, di komunitas. Kan yang menilai ulama adalah muridnya sendiri. Apalagi di masjid. Undang ustadz-ustadz khutbah Jumat, taraweh. Setelah selesai musyawarah, DKM. Gimana ustadz-ustadz yang kemarin kayaknya yang ini enggak usah lagi deh. Yang ini kayaknya terlalu serius deh. Yang ini terlalu berat deh. Dan seterusnya akhirnya mereka menilai ulama, memberikan ijazah ke ulama lalu mengundang ulama. Ini udah kebalik. Harusnya ulama itu yang memprogram dakwah. Kita support. Nanti ulama itu siapa yang program? Gurunya lagi. Gurunya lagi terus bersanad. Tidak putus. Dan itulah rahasia kenapa 4 mazhab itu masih ada sampai hari ini udah berusia lebih dari 1200 tahun. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa keilmuan mereka bertahan sampai udah lebih dari 1200 tahun? Karena tadi mereka diprogram oleh gurunya, lalu mereka memprogram muridnya, muridnya memprogram muridnya, dan seterusnya nyambung sampai hari ini. Tersebarlah 4 mazhab itu di seluruh dunia, berkah ngalir pahala jariah kepada mereka dan murid-muridnya. Sampai di kita putus. Muridnya memprogram guru, menilai guru, meninggalkan guru, lalu berdebat dengan guru. Sehingga saya katakan mungkin agak saklek sih. Di antara teman-teman dakwah, teman-teman kenal saya lah. Kalau di luar orang kenal saya 1 Minute Booster. Tanya tentang saya kepada Bang En. Tanya tentang saya kepada Kang Ferry, Mas Ferry. Tanya tentang Hanan Attaqi versi dakwah, bukan versi 1 Minute Booster. Itu beda. Kalau versi 1 Minute Booster, Hanan Attaqi itu lembut, dakwahnya santai, light,
ringan. Versi teman-teman aktivis dakwah, Ustaz Hanan itu galak. Ustaz Hanan itu saklek. Ustaz Hanan itu nggak bisa ditolerir. Yang bisa saya tolerir guru saya. Atau ulama-ulama yang sejawat dengan saya. Saya diskusi dengan Ustaz Adi. Saya diskusi dengan Ustaz Abdul Somad. Saya diskusi dengan Ustadz-ustadz yang lain termasuk Ustadz Ajubendri, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Lukman. Saya diskusi dengan mereka nggak sendiri juga. Tapi saya meminta arahan dari guru saya. Maka saya berharap murid saya juga seperti itu kepada saya. Kecuali dengan satu syarat. Saya menyuruh kalian bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluk fi maksiatir rabb. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Saya juga teringat dengan kisah. Ini ajaibnya ikut Nabi dan dakwah ya. Kepada berkiadah lah kepada Nabi atau kepada ulama. Kisah anjing Ashabul Kahfi. Kalau Nabi mungkin keren lah ya, tinggi banget. Ashabul Kahfi nih. Bayangin ya teman-teman, di dalam Al-Quran itu kan kalimat-kalimat yang mulia. Tapi di dalam Al-Quran itu ada kata anjing loh. Kalau di Sunda J-nya jadi Y. Anjing. Kata celaan loh itu. Kata yang hina loh itu. Makhluk yang najis loh itu. Makhluk yang kalau misalnya kita kena liurnya kita harus membersihkannya 7 kali. Salah satunya dengan debu yang bersih. Yang gak boleh dimakan, haram. Tapi walaupun makhluk ini najis, rendah. Kata-kata itu sering dipakai untuk menghina dimanapun. Mau di Arab, mau di non-Arab sama. Yang namanya kalb. Itu berarti menghina. Anjing loh. Itu. Tapi di sini udah jadi akrab ya. Anjing, goblok. Ya, jadi akrab gitu. Padahal itu hinaan. Tapi sejatinya itu kalimat hinaan. Tapi ternyata kalimat itu ada di Al-Quran teman-teman, bayangin. Kalimat-kalimat mulia di tengah-tengahnya ada kata wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka, coba bayangin. Kenapa Allah gak memperhalus saja dengan bahasa dan hewan mereka, pet mereka. Ya kan lebih lembut ya bahasa apa hewan peliharaan mereka atau yang lucu-lucu. Anjing apa tuh yang kecil yang lucu tuh? Chihuahua. Dan Chihuahua mereka kan enak ya. Anjing coba bayangin. Sekali, enggak sekali, 4 kali. Pertama, wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Rabi'uhum kalbuhum, sadisuhum kalbuhum, thaminuhum kalbuhum. Anjing, 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 anjing. 4 kali kata anjing diulang-ulang di dalam kalimat yang mulia di Al-Quran. Apa istimewanya anjing ini? Coba bayangin. Ahli ibadah bukan anjing. Kok dibilang ahli ibadah? Ahli ilmu anjing. Gimana dibilang ahli ilmu? Apa keistimewaan anjing ini? Coba bayangin. Kalb, apa? Keistimewaannya cuma satu. Dia ikut dalam rombongan dakwah. Dia mensupport dakwah. Cuman itu keistimewaannya. Nah sekarang kita perhatikan supportnya apa? Keren banget ya. Dia ngasih 1 M ya. Dia bangun masjid. Supportnya cuman duduk di depan mulut gua. Bukan berdiri. Kalau berdiri agak effort dikit. Duduk santai. Sampai ketiduran mati. Cuman basitun dira'aihi bil wasid. Cuman duduk di depan mulut gua. Oke, dia menjaga gua. Siapa yang di dalam? Nabi. Bukan Nabi. Kalau yang dijaga di dalam Nabi keren, penting. Siapa yang di dalam ulama? Bukan ulama. Kalau ulama itu penting. Siapa di dalam orang tua? Kalau orang tua memang harus dijaga. Perempuan memang harus dilindungi. Di dalam ternyata pemuda. Gak penting banget perannya sebetulnya. Coba tadabbur ayat ini. Yang dijaga pemuda. Oke, pemuda itu sendiri atau berapa? Enggak sendiri. Kalau sendiri masih wajar dijagain. Dia sendiri soalnya. Ini ramean lah gitu. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7, 8 dan seterusnya. Allahu a'lam. Yang penting rame, gak perlu dijaga juga, gak apa-apa. Oke, ngapain mereka lagi taklim, lagi zikir? Enggak, tidur. Coba bayangin, ini semuanya untuk nunjukin bahwa anjing itu gak penting banget. Udahlah dia anjing, kerjaannya cuma duduk di depan mulut gua, yang dijaga pemuda, jumlahnya banyakan, tidur. Penting gak sih kerjaannya? Gak penting. Setidak penting itu, kalau itu adalah peran dalam dakwah, tetap Allah muliakan sampai Allah mention berkali-kali dalam Al-Quran. Lebih penting mana dia dengan kita? Kita bukan anjing, kita manusia. Insya Allah orang beriman. Yang kita dukung ulama. Ulama itu bukan tidur.
Peran kita itu bukan cuma duduk di depan mulut gua. Peran kita lebih dari itu. Inilah dahsyatnya kunu ma'as shadiqin. Bersamailah para ulama setelah para nabi karena di dalamnya ada keberkahan yang dahsyat. Allah muliakan setinggi-tingginya. Anjing aja dimuliakan, disebut. Seolah-olah kalau ada yang bilang gini, jumlah mereka sayaquluna salasatun. Ada yang bilang jumlah ashabul kahfi 3. Kata Allah apa? Jangan lupa yang keempat anjingnya. Allah pengen ngingetin kita ada anjingnya loh. Wa yaquluna khamsatun. Kata Allah, sadisuhum kalbuhum. Yang keenam anjingnya. Wa yaquluna sab'atun. Yang mereka mengatakan jumlahnya kayaknya 7 deh. Kata Allah, saminuhum kalbuhum. Jangan lupa yang ke-8 anjingnya. Intinya jangan lupa ya ada anjingnya. Jangan lupa ya ada anjingnya. Anjing itu begitu istimewa hanya sekedar menjaga mulut gua dan itu perannya dalam dakwah. Dahsyat peran dalam dakwah itu. Apalagi kisah yang lebih ngeri. Namalnya Nabi Sulaiman, semut. Apa peran semut itu dalam dakwah Nabi Sulaiman? Ya ayyatuhan namlah, wahai semut-semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Biar Sulaiman lewat dan gak nginjak kalian. Cuma itu doang perannya sekali. Taklimnya gak lama, cuma sedikit tuh taklimnya. Bukan 1 minute booster. 10 second booster. Ringan banget nasihatnya. Kepada semut-semut lain suruh kasih jalan Nabi Sulaiman lewat. Memangnya kalau semut itu berdiri di situ jalan Nabi Sulaiman terhalang gak? Enggak, itu bukan gajah, bukan batu. Itu cuma semut. Tanpa mereka pergi juga jalan Nabi Sulaiman gak akan terhalang. Tapi walaupun jangan lihat apa dampaknya. Lihat apa perannya. Gak penting dampaknya apa. Gak penting hasilnya apa. Yang penting ada gak peran kita. Ya udah, kami semut. Gak bisa bantu Nabi Sulaiman berperang. Ya udah peran kami minimal ngasih jalan. Walaupun kami tetap di situ pun gak ngapa-ngapain juga. Gak akan ngeganggu Nabi Sulaiman. Tapi yang penting kan punya peran. Sehingga karena semut itu punya peran. Allah muliakanlah semut itu sampai dikasih nama surat di dalam Al-Quran. Suratun Naml. Kisahnya direkam oleh Al-Quran. Tapi bayangin. Ada gajah. Yang jauh lebih besar dari semut. Yang jauh lebih tangguh dari semut. Yang jauh lebih kuat dari semut. Begitu dia menghalangi dakwah, Allah rendahkan dan direkam juga di dalam suratul fil, surat gajah, tapi kehancuran gajah. Jadi gak penting besar dan kecilnya teman-teman. Yang penting kita kunu gak sama shadiqin, sama ulama. Membersamai gak nih ulama. Sehingga saya bilang ke Ustadz Ajib Henry, Ustadz saya pengen ngajak teman-teman belajar dakwah bareng-bareng. Kita bedah deh kitab-kitab para ulama terdahulu. Kitab Manazilus Sairin, kitab Al-Hikamnya Ibnu Athaillah, kitab Ihya Ulumuddinnya, kita belajar fikih bareng, insya Allah nanti di Masjid Rahillah juga kita bisa belajar fikih Syafi'iyah. Saya akan ngundang juga ustaz-ustaz yang bisa ngajarin akidahnya Asy'ari, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita belajar bareng deh. Kenapa? Dengan kita belajar bareng, derek yai, ikut ulama-ulama, insya Allah dakwah kita berkah. Kalau teman-teman punya uang sedekah 100 juta, lalu teman-teman nyari, ada proyek apa nih? Ngasih ke sini, ngasih ke sini, ngasih ke sini. Itu kebaikan. Tapi kalau teman-teman nyari ulama siapa yang bisa disupport, kebaikannya berlipat-lipat ganda. Beda. Kenapa? Kebaikan yang dilakukan oleh murid dengan keterbatasan ilmunya. Kebaikan yang dilakukan ulama, dia punya sanad, riwayat, berkah, dan panjang, bisa ribuan tahun. Teman-teman bantu satu komunitas. Mungkin 10 tahun, 20 tahun mereka bubar. Membantu ulama seperti imam-imam mazhab tadi lebih daripada 1200 tahun. Imam Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan udah lebih dari 100 tahun. Kenapa mereka begitu berkah? Ulama disupport oleh muridnya. Sehingga pahala murid ngalirnya sepanjang 100 tahun lebih. Pahala murid ngalirnya sepanjang 1000 tahun lebih. Tapi kalau kita mendukung komunitas-komunitas kecil, pahalanya paling lama juga 5 tahun, 10 tahun bubar mereka. Cekcok dikit bubar, bikin lagi komunitas baru. Grup akhirnya pecah-pecah, ada grup-grup yang baru lagi. Sisanya masing-masing satu grup, satu admin, ya satu peserta. Itu realitasnya. Enggak long lasting, enggak sustain. Makanya saya ngajak teman-teman Muhsinin Club nih, yuk bareng-bareng. Saya sama Ustadz Ajib Henry, kita kenal dengan beberapa ulama yang mukhlisin, ikhlas, enggak ada kepentingan. Saya bangun pesantren ini apa kepentingan saya? Kayak tadi misalnya saya ngajak teman-teman berinfak, emang saya butuh duit teman-teman? Enggak, bukan untuk saya. Karena saya punya usaha sendiri kecil-kecilan, saya enggak mengambil serupiah pun dari pesantren, sekolah kita juga gratis.
Saya bangun masjid juga, ya walaupun nggak banyak juga ikut nyumbang-nyumbang saya karena nggak mau cuma ngajak orang tapi saya ketinggalan. Enak banget orang nyumbang saya ketinggalan di belakang. Ya udah berlomba-lomba aja, walaupun itu rahasia masing-masing. Kenapa? Karena kita pengen belajar dari guru-guru kita, jadilah orang yang ikhlas. Nanti Allah berikan keberkahan. Dan kita punya rekomendasi, testimoni beberapa ulama yang layak kita bantu. Kenapa? Satu, mereka mukhlisin. Dua, dakwah mereka itu dakwah yang penting, dibutuhkan umat. Tiga, dakwah mereka itu panjang usianya, punya visi yang jauh. Misalnya nih, saya simulasinya aja nih. Saya bilang, saya punya teman kakak kelas di Mesir. Beliau itu Doktor Al-Azhar Fikih 4 Mazhab Perbandingan. Doktornya cum laude, itu langka di Indonesia. Al-Azhar cum laude perbandingan 4 mazhab. Kakak kelas saya 1 tahun, di bawahnya Ustaz Abdul Somad, di atas saya. Doktor Awwaludzikri, tinggal di Langsa di Aceh. Ilmu beliau karena tinggal di kabupaten kecil di Aceh, gak tersebar di seluruh Indonesia. Sayang, padahal ilmu beliau yang dahsyat itu harusnya didengar oleh banyak orang. Kenapa? Beliau gak punya studio. Saya pengen kalau kita bareng, kita program. Ustaz Awwaludzikri kebutuhannya apa? Bikin studio podcast. Nanti saya akan latih tim medianya supaya bisa ngedit yang bagus, gimana cara bikin konten yang bagus, dan apalagi di sini ada Kang Dewa yang udah jago bikin konten supaya diterima oleh publik, gimana cara bikin tren. Sehingga beliau, saya pernah diskusi dengan beliau pas datang ke sini, Ustadz kasih saya nasihat. Astagfirullahaladzim, saya bilang justru kebalik, enggak, kalau dalam masalah akademik saya mungkin lebih banyak, tapi dari pengalaman Ustadz lebih duluan, karena saya pulang lebih dulu. Ketika saya udah beberapa bikin proyek, beliau baru pulang. Kata saya, Ustadz bikinlah fikih sholat dulu dengan 4 mazhab supaya kaum muslimin ini anak-anak muda yang baru hijrah tahu sholat yang benar itu kayak gimana. Gimana ya cara bikinnya? Akhirnya bikin tapi judulnya gak menarik. Judulnya gak menarik, terus nulis bukunya dicetaknya di kampung. Kebayang gak sih kayak gimana buku kecil yang sederhana banget desainnya yang cuma dipakainya gak pakai desainer. Pokoknya gak menarik lah. Tapi saya mau bikin beliau studio, saya lagi butuh bangun masjid saya juga belum jadi, udah setahun. Jadi kayak, ya Allah datangkan kepada mereka ansor, penolong-penolongmu. Karena Nabi Musa ketika awal berdakwah mengatakan, wa asyrikhu fi amri. Ya Allah jadikan Harun sebagai teman saya dalam dakwah, butuh support. Ustadz Awwaludzikri bikin studio. Sehingga beliau nanti bisa menyebarkan. Kita support supaya ilmu beliau tersebar. Sehingga nggak ada lagi syubhat tentang fikih kita. Langsung neraka, beda, enggak. Karena beliau jago banget bab fikih. Ya gimana enggak jago sih, udah ijazahnya Al-Azhar ya Ustaz, dengan cum laude lagi. Enggak gampang dapat cum laude, Doktor Al-Azhar. 20 tahun belajar di sana. Satu lagi siapa? Seleting dengan saya, serumah dengan saya, se-SMA dengan saya. Ini yang saya tahu aja ya, Ustadz Dr. Amri Fatmi, cum laude Al-Azhar Akidah Filsafat. Dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan akidah hari ini, termasuk yang baru-baru viral dengan ada mazhab baru yang luar biasa, yang lagu ininya adalah lagu Yahudi dan seterusnya ya. Ustadz Amru Fatmi adalah salah satu di antara lentera yang dibutuhkan umat untuk menerangi akidah mereka. Cuman sayangnya beliau tinggal di Aceh dan tidak punya program yang masif. Saya pengen mendukung beliau. Ustadz bikin ini. Oh ya bismillah ya, insya Allah pelan-pelan. Banyak yang mereka udah mau bikin, cuman tadi supportnya kurang. Siapa lagi? Kiai Marzuki yang saya kenal sekarang. Siapa lagi? Ustadz Ajo Benri ini salah satu yang sangat dibutuhkan keluarga muslim. Kenapa? Awal dari peradaban Islam itu adalah keluarga. Dan hari ini Ustadz Ajo yang lebih ngerti lah. Data tentang perceraian, apalagi Jawa Barat ya. Data perceraian setiap tahun itu meningkat. Kampung saya Bojonegoro, Jawa Timur, data perceraian tahun 2022 itu tinggi sekali. 512.000 2022 perceraian. Belum lagi nanti dampaknya kepada anak-anak. Gimana kita mengharapkan ada generasi yang lebih baik Indonesia dengan kondisi rumah tangga sebagai fondasi peradabannya rusak. Fondasinya aja udah rusak, gimana akan berdiri bangunannya. Akarnya udah rusak, gimana berdiri pohonnya. Dan Ustadz Ajo Benri lebih spesialis dalam bab itu. Saya gak akan ikut campur, beliau lebih ngerti. Gak mau saya bilang, Ustadz saya punya program keluarga, tolong support saya. Gak gitu, kebalik. Ustadz, apa program Ustadz yang bisa saya support? Gitu caranya, bukan saya bikin program Ustadz Benri yang nyupport saya, kebalik. Karena saya gak menguasai di bidang itu. Ustadz Benri udah punya program misalnya desa apa Ustadz? Kampung Sahabat. Itu butuh support kita bersama supaya itu jadi modelnya dakwah keluarga yang ditiru di seluruh Indonesia.
Itu baru dahsyat. Sehingga kalau program-program ulama yang bagus ini kita support bersama, dia sustain, dia lama, insya Allah pahalanya jauh lebih mengalir dan jariah kepada kita. Ini arti dari kunu ma'asodikin. Selain pastinya kebutuhan kita pribadi, kita nggak bisa menjamin bahwa kita itu istiqomah terus. Kan iman kita gini ya, maka yang dibutuhkan itu apa? Kita lebih butuh ulama daripada sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh aja kita butuh banget, apalagi ulama yang soleh. Tapi carilah ulama mursyid. Apa itu mursyid? Yang bisa mengarahkan kita. Bukan sekedar khatib yang menceramahi kita. Kemarin pas Kang Dewa gak sengaja kita bareng umroh. Saya kan gak bawa jemaah umroh. Ada yang pengen umroh bareng saya bilang cari aja travel sendiri ketemu di Mekah. Karena saya nggak mau ribet bawa jamaah, nanti ketemu aja di Mekah bareng-bareng ya, ketemu di rooftop Masjidil Haram, ketemulah Kang Dewa, Muzamil, itu kita semua yang saya posting kemarin tuh beda-beda travel tuh. Jadi nggak ada kepentingan saya ngumpulin biar ikut umroh bareng saya, nggak ada. Udahlah cari aja travel sendiri-sendiri. Tapi pas udah di sana ngumpul nih di rooftop, pas ngumpul Kang Dewa bilang, Ustadz saya pengen belajar, ya udah saya kasih amalan ya, beli dulu tasbih digital, langsung Kang Dewa beli, ini udah ada Ustadz. Baca zikir ini sekian ribu, zikir ini sekian ribu, zikir ini sekian ribu. Kalau belum tuntas saya gak mau ketemu. Itu namanya irsyadat. Itu yang namanya membimbing. Sama saya ada lagi pengusaha sound system namanya Mas Nomo yang bantu sound system Masjid Rohilah. Beliau yang cover semuanya. Beliau bilang, Ustaz saya pengen dibimbing ibadah itikaf. Ya udah ikut saya aja, mulazamah gitu. Tapi saya nggak bilang bawa sandal saya ya, bawa sajadah saya, enggak. Pokoknya mulazamah aja. Nah pas di sana, Ustaz saya ngapain nih? Caranya nanti di sujud pertama baca ini, sujud kedua baca ini. Jangan semuanya ya Allah beri saya rezeki yang banyak. Rezeki itu, harta dunia itu rezeki kecil. Ada rezeki yang lebih besar apa? Hidayah, ampunan, surga, taufik. Oh gitu ya Ustaz, kita bimbing bareng. Akhirnya ibadah umrohnya lebih berkesan. Kata mereka sebelum ini saya umrohnya pakai travel. Karena yang dibimbing cuman tawaf sama sa'i, saya gak punya semangat untuk ibadah dan gak dapat gitu Ustaz. Nah kalau dengan kita ngebimbingnya bukan cuma tawaf sa'i, irsyadat. Irsyadat itu ya bareng aja terus. Bahkan ada yang bilang, Ustaz saya pulang dulu. Jangan, udah di sini aja sabar. Sampai ditahan-tahan, udah di sini aja sabar. Ngantuk banget Ustaz, udah tidur. Tidur, itu namanya bimbingan. Kalau khatib, ceramah, gak kenal dengan murid. Gak tahu apa masalahnya. Selesai khutbah pulang, selesai udah. Bukan itu dakwah. Itu hanya salah satu model dakwah yang kecil, tapi dakwah yang lebih besar yang kita butuhkan kunu ma'asodikin, kita kenal dengan guru kita. Kita sering komunikasi dengan mereka. Lama-lama kita jadi tahu apa yang kita butuhkan dari mereka. Mereka jadi tahu apa yang harus diberikan kepada kita. Itu yang namanya mulazamatul ulama. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari mereka. Yang terakhir, kisah sebelum saya tutup, kisah Hasan bin Yazid. Hasan bin Yazid ini tabi'ut tabi'in, ulama besar. Ini pentingnya ikut ulama nih. Ketika beliau wafat, muridnya mimpi. Dalam mimpinya, muridnya nanya kepada Hasan bin Yazid, ya Syekh, apakah datang kepadamu malaikat Munkar dan Nakir? Kata Hasan bin Yazid, ya datang kepadaku. Apa yang mereka tanyakan? Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man hadzal rajul bu'itsa fik? Apa agamamu, apa Tuhanmu, dan seterusnya. Apa jawaban Syekh Hasan bin Yazid? Alimithli hadzal rajul yus'al? Apakah orang seperti aku ditanya yang kayak gini-gini? Padahal aku di dunia mengajarkan ini kepada banyak orang. Kata malaikat itu, sadaqta, benar, engkau gak layak ditanya. Nim naumata arus labu sabik. Sekarang tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, kamu tidak akan kesusahan lagi sampai hari kiamat. Ini mulianya ulama, mulianya ilmu. Nanti kita bedah dalam halakoh kita berikutnya. Bagaimana kemuliaan ilmu sampai ulama ditanya dalam kubur, jawabannya apa? Bukan kalau kita kan ditanya man rabbuka, Allah, benar. Enggak, emang saya masih perlu ditanya? Gitu jawabannya. Lalu malaikat bilang, sadaqta, oh ya benar. Nim naumata arus, udah tidur aja seperti tidurnya pengantin yang nyenyak ya. Sampai hari kiamat kamu tidak ada masalah. Maka mengikuti ulama keberkahannya sampai di akhirat. Dan kata Nabi ada 3 orang yang bisa memberi syafaat. 1, Nabi. Yang kedua, ulama. Yang ketiga, syuhada. 3 ini yang bisa menolong orang nanti di akhirat. Sehingga ulama lah yang akan mencari kita. Kalau di dunia saya ditanya sama Kiai Marzuki, Hanan gimana kabarnya, gimana ibadahnya, gimana zikirnya. Insya Allah beliau ingat saya di dunia. Saya berharap nanti beliau ingat saya di padang mahsyar.
Makanya cara supaya diingat, jangan cuma hadir dalam majelis khutbah. Jadilah mulazamah supaya diingat. Nomor handphonenya tukar, sering-sering minta nasihat, tapi jangan ngerepotin juga. Ya semampu kita. Fattakullaha mastata'tum, barakallahu li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.